Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lutfiatul Hasanah NIM 011, Sabrina Risang Utami NIM 031, Zelika Nur Afifah NIM 040, Ogi Maulana Berliansyah NIM 157, dan Yulia Putri Pratiwi NIM 159 akan mempresentasikan materi mengenai modal. Yang pertama ada pengertian dan dasar pencatatan modal. Menurut Akuntansi Indonesia tahun 1996, modal merupakan bagian hak milik perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Pada dasarnya, modal berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Modal akan berkurang, terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian dividen, dan kerugian yang diderita. Penambahan modal di setor lazim dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan besarnya kerugian yang ditimbulkan atau hutang yang dibatalkan. Menurut pendekatan hukum, modal adalah dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan, tercatat pada akta. Selanjutnya ada modal aktif. Modal aktif ialah modal yang tertera di sebelah debit dari neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk dari seluruh dana yang diperoleh perusahaan. Pembagian modal aktif yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Berdasarkan fungsi bekerjanya, aktiva modal aktif dibagi menjadi modal kerja dan modal tetap. Perbedaan dari modal kerja dan modal tetap yaitu jika modal kerja lebih fleksibel, susunan modal kerja relatif variabel, serta perputaran modal kerja relatif pendek. Selanjutnya modal pasif. Modal pasif ialah modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dari mana dana diperoleh. Dilihat dari sumbernya, modal pasifa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal sendiri atau modal badan usaha. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada modal asing, pinjaman atau kreditur. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang berasal dari kreditur dan merupakan hutang, kewajiban bagi perusahaan. Jenis modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayarkan kembali. Modal asing dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah modal asing utang jangka pendek atau short term debt, yang di dalamnya lagi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kredit rekening koran, kedua adalah kredit dari penjualan, ketiga adalah kredit dari pembeli, dan yang terakhir adalah kredit wesel. Golongan yang kedua adalah modal asing atau utang jangka menengah atau intermediate term debt. Dibagi menjadi 2, yaitu term loan dan leasing. Dan golongan yang ketiga adalah modal asing atau utang jangka panjang atau long term debt. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Modal asing yang pertama, modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingan diri sendiri, yaitu kepentingan kreditur. Kedua adalah modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Yang ketiga adalah modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian. Yang keempat, modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, modal yang dijamin. Modal yang mempunyai hak didahulukan atau hak preferen sebelum modal sendiri di dalam likuidasi. Dan yang selanjutnya yaitu modal sendiri. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas, merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber internal ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber eksternal ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan.
Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas PT terdiri dari yang pertama yaitu modal saham, yang kedua cadangan, yang ketiga laba ditahan, dan yang keempat yaitu jenis modal asing. Selanjutnya yaitu modal sendiri. Yang pertama, modal terutama tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Dan yang kedua yaitu modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan. Dan yang ketiga yaitu modal yang mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Dan yang keempat yaitu modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Dan yang kelima yaitu modal yang menjamin jaminan dan haknya adalah sesudah modal yang di dalam likuiditas. Baik, yang selanjutnya ada rumus modal. Yang pertama modal awal. Rumusnya modal akhir dikurangi laba bersih ditambah prive. Modal akhir yaitu rumusnya modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive. Prive rumusnya modal awal ditambah laba bersih dikurang dengan modal akhir. Untuk modal akhir rumusnya modal awal ditambah pendapatan dikurangi seluruh beban dikurangi pajak dan dikurangi prive. Untuk modal awal rumusnya modal akhir dikurangi seluruh pendapatan ditambah seluruh beban ditambah pajak dan ditambah prive. Untuk prive yaitu modal awal ditambah seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban dikurangi pajak dan dikurangi modal akhir. Rumus yang selanjutnya yaitu rumus jangka pendek. Ada KT sama dengan KB dikali 1 min T. Untuk rumus modal utang jangka panjangnya ada KD sama dengan C plus N min N0 per N dibagi dengan N plus NO per 2. Keterangannya, KT yaitu biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KB biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yaitu sebesar tingkat bunga hutang, T tingkat pajak, KD biaya hutang jangka panjang sebelum pajak persen, C besarnya bunga obligasi yang dibayar, N nilai nominal obligasi atau hutang jangka panjang obligasi yang diterima pada akhir umurnya. NO adalah penerimaan bersih obligasi dari penjualan. N usia obligasi. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama ada contoh soal modal jangka pendek. Suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunganya 5%, tax rate-nya 30%. Maka berapa biaya hutang setelah pajaknya? Jawabnya, diketahui KB sama dengan 5%, T-nya sama dengan 30%. Rumusnya KT sama dengan KB dikali 1 min T, yaitu 0,05 dikali 1 min 0,30, yang hasilnya 0,35 atau 3,5%. Untuk contoh soal modal jangka panjangnya ada di PT Ardrabis menjual obligasi dengan nilai Rp2.000 per lembar. Bunga per tahunnya 5% dengan jangka waktu 10 tahun. Penerimaan bersih atas penjualan hanya sebesar Rp1.900 per lembar. Tingkat pajaknya 40%. Berapa biaya hutang cost of debt akibat penjualan obligasi tersebut? Jawabnya diketahui N Rp2.000, K-nya 5%, C-nya 5% kali 2.000 yang hasilnya 100. N-nya 10 tahun, NO-nya Rp1.900, T-nya 40%. Dengan rumus KD sama dengan C plus N min NO per N dibagi dengan N plus NO per 2, yaitu 100 per 2.000 dikurangi 1.900 per 10 dibagi dengan 2.000 per 2.000 tambah 1.900 per dibagi 2, yang hasilnya yaitu 5,64%.